Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam karena udah masuk puasa ya. Iya dong. Dari kemarin kita nggak pakai assalamualaikum. Boys, kita kan sekarang lebih mendekatkan diri lagi kepada Yang Maha Kuasa. Dekat lagi dengan Anda. Bertemu lagi bersama Makarya. Tapi izin ya. Izin gue nggak nyalain kamera gue. Lagi rame sekeliling gue. Belum make upan. Baru. Enggak, bener di Pekanbaru lagi rame banget di sini. Kirain lu belum make upan. Ya, Oke, teman-teman semuanya, kita balik lagi nih malam hari ini. Kita mau ngomongin 7 lagi ya. Kalau kemarin kan udah ngomongin 7 hal yang tetap dilakukan di luar rumah, 7 hal yang menarik bersama putra-putri Anda, 7 hal yang berubah nih, the new you. Sekarang kita mau ngomongin 7 hal yang menurut Anda ingin lakukan, atau lo pengen lakukan setelah pandemik ini berakhir. Bener ya? Iya. Ada yang mungkin keterusan nih, kebiasaan dari sekarang udah berubah, nanti pengen tetap dijalanin saat selesai pandemik. Ada yang mungkin sekarang ngerasa, sekarang nggak bisa ya ngelakuin ini ya, tapi nanti selesai pandemik pengen direalisasiin. Mungkin gitu ya bro ya? Yo, betul. Oke. Gue mulai duluan. Kali ini gue mulai duluan, oke? Sebelum gue ngantuk, karena kebanyakan makan. Oh iya, kasih tahu dong kalau ini tappingnya adalah pada saat kita lagi kenyang. Oh iya. Iya. Kita udah buka, Iya, lagi kenyang. Oke. Yang gue pengen lakukan setelah kejadian pandemik ini adalah sebetulnya hal yang udah gue lakukan dari sekarang. Yang sudah gue lakukan dari sekarang adalah gue pasti akan gelisah banget kalau di mobil itu tidak ada hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, sama masker. Kenapa? Mobil itu adalah sebuah media yang paling mudah terekspos oleh berbagai macam virus, bakteri, orang-orang yang masuk bergantian, mungkin teman-teman atau keluarga. Benar nggak sih? Dan buat gua penting kita protect diri sendiri juga keluarga yang ada di dalam mobil. Nah, caranya gimana? Caranya mulai dengan kedisiplinan atau kebiasaan yang baru nih menurut gue ya, buat gue sendiri ya. Yaitu dengan membersihkan tangan, kemudian kalau habis makan mungkin nyemil di mobil, sebelum nyemil itu bersihin dulu tangannya pakai tisu basah. Kemudian stir. Ini agak lebay ya. Tapi kadang-kadang gue mulai melakukan hand sanitizer, gue lap dong pakai tisu kering. Karena gue tau habit gue tuh suka nyemil di mobil dulu ya sebelum puasa. Kemarin sebelum puasa, sama gue agak sering garuk hidung, sebelah kiri, sebelah kanan, nyentuh muka gitu. Dan agak nggak sadar aja. Nah menurut gue setelah pandemik ini selesai, kebiasaan untuk menempatkan alat bersih-bersih minimalis itu di mobil penting sih. Masker untuk tetap kita pakai berinteraksi di luar mobil, kemudian hand sanitizer di dalam mobil ketika kita habis belanja, bawa barang masuk ya. Kan air nggak ada tuh di dalam mobil, kita nggak bawa air galon buat cuci tangan kan di mobil kan, dan ya kita pakai alat yang ada aja dulu begitu. Nah jadi buat gue alat bersih-bersih minimalis itu seperti hand sanitizer, kemudian tisu basah dan masker itu akan tetap gue sediakan di mobil. Mungkin setelah pandemi ini berakhir, itu akan tetap ada dan diperbaharui. Harus itu. Itu dari gue tuh, itu kebiasaan baru sih, jujur aja. Iya. 1 dari 7 tuh. Gimana yang lainnya? Siapa dulu nih, Riza atau Agung? Gua deh. Boleh. Ya. Kalau gua, yang gua lakukan adalah, yang pengen gua lakukan lagi, atau tetap gua bisa lakukan adalah, gue pengen tetap bisa melakukan sesuatu hal yang akhirnya gue menemukan dan mengetahui bahwa gue bisa membuat kue. Bikin kue ya? Bikin kue dari mana? Kan apa yang kita pikirin itu
bergantung dari apa yang kita masukin ke kepala kita, benar nggak sih? Benar, Iya kan? benar. Nah, di kepala yang masuk ke kepala kita tuh masuknya dari mana? Salah satu kan dari visual. Ini cerita latar belakangnya deh. Dengan seringnya di rumah dan pokoknya dengan kondisi inilah, di kondisi ini kan gue lebih sering bukain apapun sosial media, mungkin kemudian bisa explore apapun informasi. Nah, di sosial media tuh banyak teman-teman gue yang bikin kue, bikin cooking dan baking. Nah, Mantap. kalau There's no gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Well, why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You know that I never knew that you are crazy. 1 hour later. Nah, ketika gue bikin, pokoknya kakak gue coba bilang ini, lu pokoknya pilih pisang yang matang banget. Ya udah, belilah pisang. Pisangnya pisang apa tuh? Pisang, kalau gue pakai pisang di supermarket, pisang Sunfried. Oh, yang 3 biji. Ya. 3 biji pisang. Kemudian pakai tepung. Tepungnya, Oke. pakai tepung, terigu, kemudian pakai Telur. Pakai telur. Kemudian gue akhirnya kenal baking soda dan soda kue. Yes. Essence vanilla, perasan lemon, chocolate chip. Ya, yang seru itu ternyata kesenangan pertama adalah mencari bahan, kesenangan kedua adalah mempersiapkan. Ini balik lagi kan, kita cari sesuatu yang happy. Nyiapin bahannya, alat juga kita siapin. Alatnya kemudian nanti ngapain. Dan gue memastikan bahwa apa yang bakal gue pakai itu gue siapin dulu. Oke, karena kan kayak gini misalnya, 2 sendok teh garam. Gue punya ukuran takaran. Jadi gue pernah ke supermarket dan gue beli, terus gue nanya buat apa? Pasti perlu ukuran takaran 1 sendok teh sama dengan 5 ml, 10. Ya itu ada yang gelas ukur gitu deh yang buat masak. Nah, itu nyiapin itu, kemudian setelah menyiapkan, diolah, dicampur, apa dulu, mana dulu. Jadi ada emang sedikit meribetkan walaupun menurut gue, tapi ternyata simpel pasti kerjain. Yang menarik ketiga adalah, itu yang menarik kedua nyiapin bahan dan alat. Yang menarik ketiga adalah menunggu pada saat masukin ke oven. Dari mulai adonan biasa, kemudian tiba-tiba mengembang. Iya. Dan itu kan ada proses deg-degan ya kan? Gagal apa hasil. Sampai ovennya bunyi, ting! Nah, itu kan diukur tuh, misalnya 170 derajat, 170 atau 180 derajat, 30 menit, api bawah dulu, kemudian api atas, menit keberapa pindahin, kemudian ditusuk biar apa bantat apa enggak, masih basah apa enggak, harus kering. Lu masih pakai teknik nusuk pakai lidi itu gak sih? Iya dong. Yang buat lihat basah enggak gitu Mas ya? Iya dong. Itu kan biar tahu dalamnya. Iya, benar. Dan itu yang kesenangan yang ketiga. Kesenangan keempat itu adalah pada saat selesai, itu baru deg-degan. Ini tampilan cantik nih. Rasa gimana? Gimana rasa? Nah, rasa gimana? Cobain sama yang di rumah ini 1 loyang bulat. Itu gue masak, bukan masak, gue baking malam. Jadi jam 11-an gitu, kemudian agak dingin dikit, gue pot 2 slice. Besoknya habis. Bahkan anak gue yang setahun itu karena bisa kan. Parameternya dia aja sehari habis. Dan modalnya murah ternyata. Apa bikin usaha itu aja gitu ya? Aduh, seru. Seru aktivitinya. Kebayang makannya. Kebayang makan. Dan malam ini mungkin lagi bingung nih milih di antara 2. Malam ini setelah selesai taping, marmer cake atau lemon cake. Wes, mantap. Lu foto lantar. Lu foto besok lu share screen. Kalau foto ada. Jangan foto, videoin. Masukin YouTube juga tuh jadi konten. Bisa lihat nggak? Belum nih.
Wih, Weh, ini apa nih? dahsyat Banana nih. cake. Ini banana cake ini. Hmm. Wih, ngembang kok bro, naik bro, bener. Oh iya Terus dong. dalamnya lu kasih itu ya, dalamnya dikasih Choco chip. coklat itu ya, choco chips ya. Iya. Wih deh. Ini baru masih panas, terus gue nggak sabar pengen potong. Oh, Setelah itu panas-panas nggak sempat juga udah difoto. enak banget itu. Iya. Itu kayaknya luarnya kalau dimakan agak keras gitu ya. Ujungnya ya. Crunchy. Iya. Iya, itu kan Iya. keras itu, enak tuh. Iya, jadi kulitnya Enak, itu agak jadi pengen. keras-keras gitu. Ya udah, oke, thank you Za. Nih menarik banget nih. Yuk, Gung, gimana Gung? Kalau lu Gung, yang lu harap mungkin setelah pandemik ini bakal tetap dijalanin atau ke bawah nih terus? Oke. Yang pengen gua lakukan adalah salah satunya sebenarnya udah kita lakukan, dan yang bikin ini kan kita ini bikin YouTube kan ini tadinya. Tadinya gue bikin YouTube sendiri tuh nggak begitu pede kan, karena muka gue kalau di kamera biasanya bukan kamera face, gue bukan kamera face. Tetapi begitu bikin begini aja Nggak kamera jenik ya? Nggak kamera jenik, nggak kamera jenik. Ya, nanti Tapi begitu ini kita acara 86 gitu ya. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Tapi begitu kita komunikasi via Zoom, kita rekam, jadiin konten YouTube, ternyata boleh juga itu. Nah, bisa ya? Ternyata bisa juga. Nah, cuman tetap gue nonton muka gue sendiri tuh ngerasa nggak nyaman. Gue juga nggak nyaman nonton muka lu, gue. Gue sendiri aja nggak nyaman, apalagi orang lain. Iya bener-bener. Lu kebayang ya lu 30 berapa tahun lu liatin itu terus mukanya kan? Gue 30 sekian, tapi kayaknya 40 sekian gitu. Nah, akhirnya kan dari rekaman kita ini, gue ubah jadi file audio. Terus gue upload di podcast. Udah masuk Spotify nih 2 episode. Nah, dari situ gue dengerin sendiri. Loh kok kayaknya lebih seru ya dengerin suara gue di podcast. Dengerin suara kita ngobrol di podcast, rasanya enak. Nonton YouTube, biasanya gue bertahan 4-5 menit dengan video kayak gini. Tapi begitu gue dengerin lewat podcast, kok kayaknya nyambung terus, kayak dengerin radio dan kayaknya nyaman kan. Ya. Makanya gue ngerasa, waduh kayaknya ini kalau dibikin podcast aja lebih bagus nih. Nah, mungkin gara-gara gue upload video kita itu, gue buat menjadi audio doang. Podcast. Beberapa hari ini, jadi setiap selesai sahur, yang gue lakukan adalah gue ngerekam suara gue sendiri. Asik. Gue ngerekam suara gue sendiri, gue mau bikin audiobook. Oke. Jadi kalau gue udah, kayaknya dari kemarin kan gue suka ngetik, nulis artikel, buku. Nah sekarang gue pengen, daripada ditulis, mending gue bikin suara gue, tapi per chapter, jadi semacam buku, tapi audiobook kan. Nah, sudah ada beberapa rekaman, dan gue kepikiran, kayaknya ini kalau gue lanjutin terus, selepas pandemi ini, bakal bagus juga itu. Akan membuat gue improve juga gitu. Ternyata begitu gue kepikiran kan bikin audiobook yang berchapter itu, jadi buka lagi buku, searching lagi di Google, kira-kira ini kalau ditambah, gue ngomong apa tambahannya. Gue pengen juga ubah itu audiobook jadi podcast juga. Gue jadi keranjingan podcast sekarang. Buku lu bikinin itu aja cuy. Buku lu yang kemarin. Buku yang udah diterbitin juga. Itu. Oh iya juga sih. Maksudnya bisa secara highlight. Nah, judul bukunya ini nanti muncul nih. Itu ide ada judul podcast di sini nih. Judul podcast nanti ada di sini. Benar-benar juga tuh idenya Riza tuh, Gung. Jadi lu kan udah punya 39 buku ya. Nah, dari 39 lembar. 39 lembar. Iya, ambil tuh dari salah satu buku. Kemudian jangan dibacain sih semua chapternya. Tapi kita tarik aja tuh buku kita di chapter 1 bicara mengenai apa yang menjadi isinya. Masuk praktek, cuy. Kan itu ada praktek-prakteknya. Ada. Jadi gue tuh keingetan tahun 99 zamannya dulu sempat siaran di Bandung itu, gue lupa nih nama penyanyiannya siapa ya, Kanaya atau Rita Dina Kandi atau siapa lah, gue lupa nama penyanyinya.
dia tuh bikin breakthrough di album. Kalau dulu penyanyi-penyanyi itu ngeluarin album udah aja lagu, bener gak sih? Tapi dia enggak. Dia Nindya Kalangi namanya. Nindya Kalangi tahun 99 dia ngeluarin album, tapi dia nerbitin buku. Jadi orang diharapkan lagi baca buku itu, denger lagu-lagu dia, itu ngeblend suasananya, atmosfernya masuk. Nah, iya benar ya, Zaya ada ya namanya Nindya Kalangi kalau nggak salah gue tahun 99 2000 lah. Di Bandung. Iya, gue belum pernah denger malah. Iya. Penyanyi namanya Nindya Kalangi. Sekalian One hit maker Lydia Ellis. Beda ya. Kayaknya cuma one hit maker sih, gitu. One hit maker. Kenapa dia dibilang gagal? Karena pada waktu itu orang ya buku ya udah buku aja sih, lagu ya lagu aja. Marketnya belum. Zamannya belum, sama kayak banyak hal yang masanya belum ada, terus dia udah mulai ke situ. Benar. Iya. Terus waktu itu tantangannya adalah Melly Goeslaw sama Ari Lasso lagi menggila. Iya. Jika, ya kan? Jika. Iya. Nah, lagu ngomong-ngomong, gitu sih. Yang lihat YouTube ini sama yang dengerin harus tahu kalau Arif itu di akhir 90-an adalah penyiar kondang di radio Kondang di Bandung. Di Bandung ya. Iya. Gue siaran dari 97 sampai 2003 di Oseta Bandung. Kalau teman-teman pengen lihat pernah lihat yang namanya Obi Fan, nah zaman-zaman awal-awal Obi Fan, ya itu kuncennya nih yang bawah gua nih. Kuncen. Aduh, zamannya Obi Fan muncul gua masih di Pelonco kali, Bro. Tuh, masih jadi DJ. Iya ya. Di Dago ya. Dago. Karena gua aslinya di Bandung. Jadi ngelihat Obi Fan tuh zaman dulu yang wah gitu. Waktu itu masih seragamnya abu-abu ya. Gua enggak, gua udah kuliah kan, gua paling tua. Lu udah dekat akhir ya. Riza tuh udah tinggal nunggu wisuda, Gung. Enggak, kalau gua nunggu wisuda lama banget soalnya. Oke. Thank you Za, Agung udah sharing nih malam ini. Kita share 3 ya. Dari gua sendiri udah ngomongin mengenai rencana tetap menyediakan alat-alat kebersihan di mobil yang bukan hanya tempat sampah, tapi juga ada hand sanitizer, tisu basah, dan masker. Kalau Ariza tadi bilangnya baking, apa tuh? Lu pakai glove ya. Nah, itu yang sampai sekarang gue juga masih belum pakai tuh, bener tuh. Belinya jangan yang medis. Biarkan itu buat mereka-mereka yang medis. Yang kain. Yang nggak pakai yang plastik. Belinya di toko-toko kue yang buat orang lagi nyajin masakan. Di toko plastik juga ada itu. Iya, di toko plastik banyaknya. Iya, sekali pakai ya. Iya, sekali pakai. Iya, benar. Nah, gua selalu ada sekarang sih. Apalagi buat baking lu kan. Oh iya dong. Riza udah ngomongin mengenai baking nih yang dia pengen terusin nih, walaupun setelah pandemi berakhir, dan besok janjinya share screen ke kita mengenai video masaknya ya, bener ya? Tutorial ya. Saudara Agung. Sebenarnya bukan tutorial, step by step yang gue lakukan dengan mencontek YouTube-nya orang. Gitu. Iya dong. Jadi edisi menceritakan kembali gitu ya. Benar. Retail. Teach back retail. Yeah. Nah, kalau Agung tadi udah bilang dia pengen nerusin podcast nih. Podcastnya yang gimana? Mulai dari yang sendiri, rekam suara sendiri, chapter by chapter dibahas dari buku-bukunya. Atau mungkin ada hal baru yang di-record sendiri untuk di-publish melalui podcast, dan juga mudah-mudahan siaran kita bertiga ini ya. Gue bilang siaran aja ya. Siaran kita bertiga ini tetap bisa mengudara ya. Benar siaran ya. Iya dong. Iya. Oke. Ngomongin taping, gue tambahin kan gue punya baru nih. Asik. Gue juga ngerekam. Ngerekam okay. suara. Dan gue pakai apa sih yang lu bilang buat vibrasi itu biar direndahin. Ternyata belajar itu juga. Jadi mempelajari, si Agung pernah share sama gue dulu tuh. Karena, gue
gue merasa suara gue adalah yang paling nyaring bunyinya. Biar lebih ngebas gitu. Jadi biar lebih terlatih dan tidak membuat lelah yang mendengarkan. Latihan. Benar. Oke. Pakai di audio itu juga udah bagus, jadi kedengeran ngebas juga kok itu. Iya, Ini Bantu juga benar. tuh kayak. Setelah ini pengennya sih kayak Deddy Corbuzier. Kualitas tinggi. Mantap. Yalah. Berarti kita udah 3 ya? 3. Kita lanjutkan lagi sebentar lagi teman-teman semuanya. Untuk Anda di Makarya. Jangan lupa lihat channel kita di YouTube. Makarya. MAARYA. Bersama berkarya.